Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winona Maharanisha dari kelas AKP 5A. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang permintaan akan jasa audit dan jasa assurance lainnya. Di sini saya akan membahas tentang 1. Sifat audit, yang kedua, perbedaan antara audit dan akuntansi, yang ketiga, aspek ekonomi dalam permintaan audit, yang keempat, jasa assurance. Oke, selanjutnya yang kelima ada jenis-jenis audit, kemudian ada jenis-jenis auditor, dan yang ketujuh ada akuntansi publik bersertifikat, dan yang ke-8 adalah penutup. Pengertian auditing yaitu adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan audit yang harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Dari definisi di atas, maka kesimpulannya adalah auditor yang kompeten adalah auditor yang mampu menemukan adanya pelanggaran. Sedangkan auditor yang independen adalah auditor yang mau mengungkapkan pelanggaran tersebut. Informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk audit pengendalian internal atas laporan keuangan, kriterianya adalah kerangka kerja yang sudah diakui untuk mengembangkan pengendalian internal. Untuk audit SPT pajak oleh Internal Revenue Service atau IRS, kriterianya tercantum dalam Internal Revenue Code. Untuk informasi yang lebih subjektif, kriterianya yang lebih sulit ditetapkan. Biasanya, auditor dan entitas yang diaudit telah sepakat mengenai kriteria yang akan digunakan sebelum audit dimulai. Pengertian bukti. Bukti adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Bentuk bukti. Yang pertama adalah data elektronik dan data lainnya tentang transaksi. Bentuk data elektronik seperti tes sederhana tentang cermatnya perhitungan mekanis yang dilakukan perusahaan seperti penambahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Komunikasi tertulis dengan pihak luar. Komunikasi tertulis ini disebut juga bukti dokumenter. Bukti dokumenter dari pihak inter bisa berupa faktur penjualan, pesanan pembelian, bukti penerimaan, surat permintaan pembelian, dan lain sebagainya. Sedangkan bukti dokumenter dari pihak luar bisa seperti rekening koran bank yang dikembalikan kepada perusahaan, laporan dari para rekan yang dikirimkan kepada perusahaan yang diaudit, serta kopi nama aktiva tetap yang tersimpan dalam perusahaan. Observasi oleh pihak auditor. Observasi oleh pihak auditor dilakukan secara fisik dan visual. Jenis bukti observasi fisik antara lain mengobservasi persediaan barang yang berwujud, menghitung uang kas, memeriksa aktiva tetap, dan aktiva yang berwujud lainnya. Sedangkan jenis bukti visual meliputi observasi terhadap karyawan yang sedang melakukan tugas dari manajemen yang terkait dengan pembagian tugas dan fungsi pengamanan. Kemudian yang terakhir adalah kesaksian lisan pihak yang diaudit. Kesaksian lisan yang dibutuhkan dalam mengumpulkan bukti tidak hanya kesaksian lisan dari perusahaan yang diaudit, melainkan juga dari pihak-pihak di luar organisasi yang sedang diaudit, seperti penasehat hukum dari perusahaan yang diaudit dengan menjelaskan posisi perusahaan itu dalam perkara-perkara hukum tertentu. Orang yang kompeten dan independen. Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti itu. Auditor juga harus memiliki sikap mental independen. Para auditor berusaha keras mempertahankan tingkat independensi yang tinggi demi menjaga kepercayaan para pemakai yang mengandalkan laporan mereka. Auditor yang mengeluarkan laporan mengenai laporan keuangan perusahaan disebut auditor independen. Pelaporan. Tahap terakhir proses auditing adalah menyiapkan laporan audit atau audit report yang menyampaikan temuan-temuan auditor kepada pemakai. Laporan seperti ini memiliki sifat yang berbeda-beda, tetapi semuanya harus memberitahu para pembaca tentang derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Perbedaan antara akuntansi dan auditing.
Akuntansi. Akuntansi adalah pencatatan, pengklasifikasian, dan pengiktisaran peristiwa-peristiwa ekonomi dengan cara yang logis yang bertujuan menyediakan informasi keuangan untuk mengambil keputusan. Ketika mengaudit data akuntansi, auditor berfokus pada penentuan apakah informasi yang dicatat itu mencerminkan dengan tepat peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi selama periode akuntansi. Auditor harus benar-benar memahami prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan juga harus memiliki keahlian dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan bukti audit. Penyebab risiko informasi. Yang pertama, jauhnya informasi. Hampir mustahil bagi seorang pengambil keputusan untuk mengetahui secara langsung organisasi yang menjadi rekan usahanya. Informasi yang disediakan oleh pihak lain harus menjadi andalan. Yang kedua, bias dan motif si penyedia. Jika informasi disediakan oleh seseorang yang tujuan tidak sejalan dengan si pengambil keputusan, informasi itu mungkin saja dibiaskan demi menguntungkan si penyedia. Alasannya mungkin saja murni rasa optimisme tentang peristiwa-peristiwa di masa depan, atau penekanan disengaja yang dirancang untuk mempengaruhi pemakai informasi. Penyebab risiko informasi yang ketiga adalah data yang sangat banyak. Semakin besar organisasi, semakin besar volume transaksi pertukaran yang diperlukan. Hal ini memperbesar kemungkinan dimasukkannya informasi yang dicatat secara tepat ke dalam catatan tersembunyi dalam jumlah besar informasi lainnya. Kemudian yang terakhir adalah transaksi pertukaran yang kompleks. Transaksi pertukaran antar organisasi sudah menjadi semakin kompleks sehingga sulit dicatat dengan tepat. Nah, setelah mengetahui penyebab risiko informasi, sekarang kita akan membahas bagaimana cara mengurangi risiko informasi. Setelah membandingkan biaya dan manfaat, para manajer bisnis dan pemakai laporan keuangan mungkin menyimpulkan bahwa cara terbaik dalam menangani risiko informasi adalah dengan menetapkan risiko itu tetap tinggi. Namun wajar, sebuah perusahaan kecil mungkin menganggap lebih murah jika membayar biaya bunga yang lebih tinggi ketimbang menambah biaya untuk mengurangi risiko informasi. Bagi perusahaan yang besar, biasanya lebih praktis menanggung biaya untuk mengurangi risiko informasi dengan 3 cara utama sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan user memverifikasi informasi. Yang kedua, penggunaan berbagai risiko informasi dengan manajemen. Yang terakhir adalah laporan keuangan yang diaudit sudah disediakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu jasa assurance. Nah, jasa assurance adalah jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi pengambil keputusan. Jasa assurance dapat dilakukan oleh akuntan publik atau oleh lembaga profesional lainnya. Kebutuhan akan jasa assurance ini bukanlah hal yang baru. Para akuntan publik sudah bertahun-tahun memberikan jasa assurance, terutama assurance tentang laporan keuangan historis. Pengertian jasa atestasi. Jasa atestasi adalah jenis jasa assurance di mana kantor akuntan publik mengeluarkan laporan tentang rehabilitasi suatu asersi yang disiapkan pihak lain. Jasa atestasi merupakan jenis jasa penjamin yang dilakukan kantor akuntan publik dengan menerbitkan suatu laporan tertulis yang menyatakan kesimpulan tentang keandalan pernyataan tertentu yang dibuat oleh pihak lain. Jenis jasa atestasi. Yang pertama, audit atas laporan keuangan historis. Dalam suatu audit atas laporan keuangan historis, manajemen menegaskan bahwa laporan itu telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Audit atas laporan keuangan adalah suatu bentuk jasa atestasi di mana auditor mengeluarkan laporan tertulis yang menyatakan pendapat bahwa laporan keuangan tersebut telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Audit ini merupakan jasa assurance yang paling umum diberikan oleh kantor akuntan publik. Pengguna eksternal seperti pemegang saham dan pemberi jaminan yang mengandalkan laporan keuangan untuk mengambil keputusan, menganggap laporan audit sebagai indikasi dari reliabilitas laporan keuangan tersebut. Audit atas pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Pengendalian internal dirumuskan dalam Statement on Auditing Standard atau Ketetapan Standar Auditing, yaitu sebagai berikut.
Pengendalian internal mencakup rencana organisasi dan segala metode peraturan yang menyertai yang dipakai dalam perusahaan untuk mengamankan aktifannya, memeriksa kecermatan dan keterandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong pematuhan kebijakan manajerial yang sudah digariskan. Review atas laporan keuangan historis. Untuk review atas laporan keuangan historis, manajemen menegaskan bahwa laporan tersebut telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sama seperti audit, sebuah review seringkali telah dianggap memadai untuk mematuhi peraturan pengguna laporan keuangan. Jasa atestasi mengenai teknologi informasi. Untuk atestasi mengenai teknologi informasi, manajemen mengeluarkan berbagai asersi tentang reliabilitas dan keamanan informasi elektronik. Pembuatan teknologi internet dan perdagangan elektronik atau e-commerce telah menciptakan permintaan akan jenis-jenis assurance ini. Jasa-jasa non-assurance yang diberikan akuntan publik. Kantor akuntan publik melakukan berbagai jasa lain yang umumnya berada di ruang lingkup jasa assurance. 3 contoh yang spesifik adalah jasa akuntansi dan pembukuan, jasa pajak, dan terakhir adalah jasa konsultasi manajemen. Sebagian besar ketiga jasa tersebut berada di luar lingkup jasa assurance. Meskipun ada beberapa area umum yang tumpah tindih antara jasa assurance dan konsultasi. Tujuan utama jasa assurance adalah meningkatkan mutu informasi, sedangkan tujuan utama penugasan konsultasi manajemen adalah memberikan rekomendasi kepada manajemen. Jenis-jenis audit. Yang pertama adalah audit operasional, yaitu adalah pengkajian atas setiap bagian dari prosedur dan metode yang digunakan suatu organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas. Hasil akhir dari suatu audit operasional biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi. Efisiensi dan efektivitas juga jauh lebih sulit dievaluasi secara objektif bila dibandingkan dengan kesesuaian antara penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jenis-jenis audit. Jenis audit yang kedua adalah audit ketaatan. Audit ketaatan adalah audit yang dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan. Jenis audit yang terakhir adalah audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan biasanya dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan atau informasi yang diverifikasi telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Laporan keuangan yang diperiksa biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Dalam menentukan suatu laporan keuangan yang telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan mengandung kesalahan yang fatal atau salah saji lainnya. Nah, setelah membahas jenis-jenis audit, sekarang saya akan membahas jenis-jenis auditor. Yang pertama, kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka. Kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar dan banyak perusahaan serta organisasi non-komersial yang lebih kecil. Kantor akuntan publik disebut sebagai auditor eksternal atau auditor independen untuk membedakannya dengan auditor internal. Auditor internal. Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen, sama seperti Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit DPR. Tanggung jawab auditor internal sangat beragam, tergantung pada yang mengerjakan mereka.